kita sampai ini ya, macam-macamnya sudah. Kemudian abstraksi ada dua macam ya. Ini ada parametrisasi dan spesifikasi. Ini sudah ya. Parametrisasi jadi mengabstraksikan data dengan merepresentasikan data tersebut ke dalam sebuah parameter. Jadi parameter itu kan data ya. Nah, jadi di sini data yang diparsing gitu, yang dilewatkan dalam parameter ini apa gitu. Dalam parameter sebuah fungsi itu apa. Nah, itu termasuk abstraksi. Ini levelnya scope yang paling detail, yang paling dekat dengan coding. Namun untuk sebuah sistem yang besar, yang kebutuhannya banyak, kita melakukan abstraksi melalui spesifikasi. Nah, caranya bisa ada 3 macam ini ya. Procedural abstraction, data abstraction, dan control abstraction. Kemudian kita lanjutkan lagi ke cohesion and coupling ya, di sini. Nah, di sini cohesion adalah kita lihat analoginya gini ya. Ketika misalkan satu buletan ini adalah sebuah modul gitu ya, atau di sini misalkan sebuah apa ya? Molekul bukan atom gitu ya. Atau sebuah benda gitu ya. Nah, di dalamnya ini kekuatan asosiasi antar elemen-elemen penyusun dari sebuah modul itu. Nah, cohesion itu ya. Jadi elemen dari sebuah komponen mengarah pada dan dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Maksudnya, jadi satu modul ini punya satu goal yang dia spesifik, kemudian tugas elemen-elemen di dalamnya adalah mendukung tercapainya goal dari modul tersebut. Nah, di sini rentang cohesion ada 7, ada dari yang level paling tinggi, functional, sequential, communicational, procedural, dan seterusnya. Ini kemarin sudah kita bahas belum? Macam-macamnya ini. Sedikit, Bu. Sedikit. Iya. Sedikit mana? Oh, sudah, Bu. Maafkan saya. Tugas ya. Kayaknya kemarin saya kasih tugas ya. Belum, tapi saya lupa ngasih ini pembagiannya atau apa namanya submission-nya. Oke, jadi pasti belum mengerjakan semua ini. Belum ada forumnya, Bu. Mengerjakan. Ya, ya gitu kan yang nggak mengingatkan loh. Oke ya. Jadi gini deh. Hari ini kita langsung bagi aja sekarang gitu ya. Langsung kita bagi kelompok-kelompok gitu. Di sini cohesion ada 7, kemudian coupling ada 5. Jadi ada 12. Kita bagi jadi 12 kelompok gitu ya. Jadi satu kelompok mengerjakan membuat contoh satu macam cohesion atau coupling. Jadi apakah perlu diulang lagi? Oke, saya ulang lagi sekilas ya. Jadi untuk cohesion ini yang level yang paling tinggi, yang paling bagus adalah functional. Jadi di mana sebuah fungsi atau sebuah elemen gitu ya. Sebuah elemen dalam sebuah modul itu menjalankan satu fungsi tunggal gitu. Dan antar semua elemen yang ada di modul itu mendukung tercapainya goal dari modul tersebut. Nah, modul yang paling kecil bisa kita gambarkan dengan kelas. Ya. Modul yang paling kecil bisa kita gambarkan dengan kelas. Kemudian tiap bagian-bagian ini bisa kita ibaratkan sebagai metodenya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sebuah kelas itu ada tujuan atau goalnya, nah seberapa kuat atau seberapa spesifikkah metode-metode yang disusun di dalam kelas itu sehingga goal dari kelas ini tercapai. Nah, jadi misalkan kemarin saya ibaratkan sebuah mobil gitu ya. Misalkan kelas ini adalah sebuah mobil. Tujuan dari mobil ini adalah bisa jalan gitu. Bisa jalan, bisa direm gitu ya, bisa tambah cepat gitu. Nah, elemen di dalamnya adalah penyusun dari mobil itu ya. Misalkan ada rem, ada gas gitu, ada kopling dan seterusnya. Nah, ini elemen-elemennya. Nah, setiap elemen ini punya tugas atau fungsi spesifik atau tunggal gitu ya. Namun kalau kita gabungkan ke semuanya, maka si mobil ini bisa jalan. Gitu. Jadi elemen atau fungsi di sini ya, setiap fungsi yang ada di dalam kelas itu memang punya tugas. Gitu. Dan tugas ini memang mendukung
ketercapaian dari pekerjaan kelas itu. Jadi misalkan kelasnya misalkan kelas mobil ya, dia harus bisa jalan, dia bisa direm dan seterusnya. Maka ada metode-metode di dalamnya yang mendukung. Jadi tidak semua metode itu misalkan untuk gas semua atau rem semua gitu ya. Nah, tapi memang masing-masing punya fungsi yang spesifik gitu. Makanya di sini disebutkan dia reusable gitu, dapat digunakan kembali dalam konteks yang lain. Ya, jadi misalkan fungsi untuk gas, nah untuk kopling atau untuk rem gitu ya, misalkan diaplikasikan untuk jenis kendaraan yang lain, nah itu bisa reusable atau diaplikasikan untuk sistem yang lain. Kemudian maintainability-nya mudah. Nah ini level yang paling bagus. Ya. Jadi kita lihat dari modul yang paling kecil yaitu kelas. Nah tugas kalian adalah kalian membuat sebuah kelas. Jadi kalau cohesion kan dalam adalah gitu. Jadi kalau di sini kalian buatkan sebuah kelas, terserah namanya kelas apa kalian tentukan sendiri. Kemudian misalkan kalian saya minta buat yang fungsional gitu ya. Berarti kalian bisa membuat contoh, misalkan kelas mobil, oh di dalamnya itu ada fungsi gas, fungsi rem dan seterusnya. Nah bisa juga kalian buat contoh yang lain, misalkan yang lebih teknikal gitu ya. Kalau yang tadi kan saya lebih konsep ya, kalau mobil itu kan konsep, tapi mungkin kalian bisa pakai contoh yang lain. Kemudian misalkan contoh rentang cohesion-nya adalah yang apa di sini logical. Nah ini ya. Jadi kalau logical ini kedekatan atau rentang cohesion-nya semakin renggang. Di dalamnya adalah fungsi-fungsi yang melakukan fungsi yang mirip, itu kuncinya ya. Misalkan, oh ini nih kelas yang mengatur tentang input nih, pokoknya saya jadiin satu kelas. Nah, di dalamnya kalian bisa buat contohnya misalkan metode input by keyboard, input by mouse, misalkan seperti itu. Itu secara logika seperti itu. Jadi misalkan kalian buat contohnya kelas apa, misalkan kelas input. Metodenya metode input ini, input itu yang beda-beda ya. Oke, kemudian untuk yang coupling, jadi nanti kalian buat seperti ini ya, kelas apa gitu ya, kemudian di dalamnya bagaimana. Nah, untuk yang coupling, namanya couple berarti pasti pasangan. Jadi di sini kan nanti kalian gambarkan dua kelas atau lebih gitu ya, yang menggambarkan coupling. Misalkan coupling by content gitu ya. Jika satu bagian merujuk pada bagian yang lain secara langsung. Gitu ya. Misalkan kalian punya dua kelas A dan kelas B. Nah, si kelas A ini memanggil atribut dari kelas B atau objek B. Ya. Ketika di instance, nanti si objek A ini dia memanggil atribut dari objek B. Nah, itu kan konten coupling seperti itu. Nah, kalian buat contoh yang kayak gitu. Dan seterusnya. Oke. Baik, kalau gitu saya bagi dulu ya. Saya bagi jadi kelompok yang jadi urutan kelompoknya begini. Jadi nomor 1 sampai 7 itu mengerjakan, jadi ada 12 kelompok ya. Kelompok 1 sampai kelompok 7 mengerjakan yang cohesion. Mana ini? Pembagian nih aktivitas kelas. Jadi aktivitas di kelas untuk yang cohesion itu nomor 1 sampai 7 ini ya. 1, 2, 3, 6, 7. Ada 8. 7 ya, fungsional. Oh, sorry. Oh, ini saya kasih nomor. 1, 2. Slide-nya kemarin sudah saya kasih belum ya? Belum ada. Belum, Bu.
Belum ya? Oke, saya sambil kasih. Nah, jadi pembagian kelompoknya ini ya, 1 sampai 7, kemudian langsung aja kelompok 8, 9, 10, 11, 12 yang ini. Nah, kopling kelompok 8, 9, 10, 12. Ini ya, mungkin silakan kalian copy dulu. Jadi nanti kalian masuk kelompok berapa, kemudian slide-nya saya kasihkan dulu. Oh, download. PM3. PM3. Nih. Ini ya, filenya saya taruh di chat. Masih uploading. Nah, jadi tugasnya kalian adalah Afif, itu kok sudah ada nama-namanya ya, Afif? Ini saya bagi kelompok ya, acak ya. Belum ya, Bu? Oke. Belum saya bagi, jadi nggak milih saya bikin breakout room aja. Jadi saya bikinnya otomatis ya. Oh, ada bisa. Oh, ada menu baru sekarang ya. Room. Oke, kalian mau di-assign atau pilih sendiri? Lebih adil kalau saya tunjuk langsung aja ya. Iya, Bu. Tunjuk aja ya. Oke, jadi nggak bisa biar lebih cepat gitu. Mana ya? Breakout room. Saya bagi menjadi 12 breakout room. Saya assign otomatis. Oke. Ada yang satu kelompok isinya 2, ada yang isinya 3. Oke. Mungkin saya assign untuk yang satu kelompok isinya ada yang 2 ya. Oke, sebentar. Kalau yang bawah-bawah itu berarti kan kopling. Nah, ini saya move to kopling. Kemudian yang di atas ini nggak usah terlalu banyak. Hmm, 10, 11. Yang 8. Oh, ada yang berempat. Bentar. Move to Oke. Silahkan join ke room-nya, kemudian membuat Asik. Asik. Mantap, enak ini gabungnya. Oh my god. Walah, gini loh. Kita berarti kelompok 9 ini. Kita berarti kelompok 9 ini. Iya, kelompok 9. Dapat apa tadi? Tapi 9 apa tadi ya?